Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efrain hadir untuk program Bicara Langsung di hari ini Rabu 19 Oktober 2022. Kasus bullying atau kita kenal dengan perundungan akhir-akhir ini marak terjadi di lingkungan sekolah yang seharusnya sekolah menjadi tempat ramah belajar, tempat menyenangkan ketika anak-anak datang kemudian untuk menimba ilmu. Namun saat ini kita sering menemukan ternyata sekolah pun juga menjadi tempat di mana anak-anak pun juga saling membuli satu sama lain. Kami akan paparkan datanya di awal. Jadi 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia telah mengalami perundungan. Ini setidaknya beberapa kali dalam satu bulan. Kami dapatkan sumbernya dari PISA di 2018. Kemudian juga ada data 2 dari 3 anak perempuan dan laki-laki usia 13 hingga 17 tahun di Indonesia pernah mengalami paling tidak satu jenis kekerasan dalam hidup mereka. Ini kami ambil sumbernya dari SNPAR di 2018. Nah, berdasarkan fakta tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi bekerja sama dengan UNICEF Indonesia dan mitra melaksanakan program pencegahan perundungan dan kekerasan berbasis sekolah melalui program Roots, begitu dinamakan. Nah, kemudian ada yang menjadi fasilitator yaitu guru dan ada yang menjadi agen perubahan yaitu murid. Nah, pertanyaannya kenapa kemudian kasus bullying atau perundungan akhir-akhir ini marak terjadi? Bahkan kita tidak hanya melihat perundungan secara verbal saja, tetapi perundungan lewat sosial media atau kita sebut dengan cyberbullying begitu. Apa yang kemudian menyebabkan dan apa yang akhirnya mengakibatkan ketika perundungan ini terus dibiarkan dari sisi psikologis? Apakah fondasi keluarga sebagai fundamental ini harusnya diperkuat sehingga anak-anak harus terus belajar saling menghormati, saling menghargai dan saling mengasihi begitu. Dan apa yang kemudian akan dicapai dari program Roots dari guru sebagai fasilitator dan juga anak-anak sebagai agen perubahan sehingga ketika mereka datang ke sekolah justru harus mendapatkan perbuatan atau mendapatkan tempat yang ramah belajar sehingga mereka pun juga senang begitu mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Kami akan membahasnya kurang lebih hingga pukul 7 malam nanti bersama dengan 3 narasumber kami yang telah hadir di studio TVRI Sulawesi Tengah. Yang pertama hadir yaitu Fasilitator Nasional Program Roots Indonesia 2001-2022. Beliau juga merupakan guru dari SMA Negeri 4 Palu, Ibu Nova Herlina SPD MPD. Selamat malam, selamat datang Bu Nova. Selamat datang. Baik. Juga hadir bersama kami perwakilan dari siswa yang juga menjadi agen perubahan yaitu Jambavati Devidasi, siswi dari SMK N1 Palu. Selamat malam, selamat datang Jamba. Selamat malam. Baik, juga ada bersama kami seorang psikolog, akademisi dari Universitas Sadulako Palu, juga mengajar di Fakultas Kedokteran, yaitu Ibu Jane Meriem Monepa MPSI. Ibu Jane, selamat malam, selamat datang. Selamat malam. Baik, bersama dengan 3 narasumber kami, ya, ini semuanya cantik-cantik. Saya dikeroyok, semoga saya nggak dibully begitu ya, karena sendiri jadi laki-laki begitu. Kami juga membuka line telepon untuk Anda di 0451 452 414 untuk Anda yang ingin bergabung memberikan opini ataupun juga pertanyaan tentang kasus maraknya bullying atau perundungan yang terjadi khususnya kalau kita berbicara di lingkungan sekolah atau bahkan di lingkungan kampus begitu. Baik, saya akan langsung memulaikan perbincangan saya ke Bu Nova dulu. Bu Nova memang melihat data-data yang saya paparkan tadi artinya betul atau dibantah begitu sebagai fasilitator nasional, ini betul atau tidak betul sebenarnya Bu Nova? Nah. Iya, kalau berkaitan dengan data artinya itu sudah dari hasil penelitian yang tentu sudah akurat gitu. Ya. Dan memang kenyataannya di lapangan kita pasti akan melihat juga hal yang sama. Cuman permasalahannya apakah itu terlaporkan atau tidak. Oke. Tapi pengakuan secara umum yang pasti kita semua yakin bahwa di sekitar kita itu begitu banyak bully terjadi. Nah, begitu banyak bully terjadi. Bully ini kan Bu Nova sebagai fasilitator nasional program Roots Indonesia. Nanti saya akan ke Roots itu apa begitu ya. Iya. Kemudian juga guru SMA 4 Palu. Benarkah kemudian kasus bullying atau perundungan ini justru marak terjadi di sekolah? Iya, sebenarnya mungkin dari dulu sudah terjadi. Cuman karena selama ini kita tidak fokus perhatian ke sana, sehingga itu tidak terupdate. Kayak speak up dari para korban bully, itu tidak ada. Cuman sekarang karena memang sudah mulai ada pembelaan, sudah ada pusat-pusat aduan, dan juga sekarang ini masalah perjuangan terhadap hak anak itu juga semakin meningkat sehingga memang kasus ini bisa terungkap begitu. Kalau kita kenal dulu kan biasa kita bilang say no to drugs, ya kan, atau say no to tawuran. Nah itu dulu tuh, zaman kita dulu tuh mungkin sekolah gitu ya Bu Nova. Tapi sekarang justru kenapa kasus yang paling banyak terjadi adalah kekerasan verbal begitu. Artinya ucapan, kemudian juga perkataan. Apa yang kemudian menjadi dinamika perubahan-perubahan ini?
Iya, sebenarnya ini menjadi PR di dunia pendidikan dan bahkan lebih menjadi ikon yang tidak menarik sebenarnya untuk didengar, tapi itu disebut dengan dosa. Sekarang ada istilah Mas Menteri menyebutnya dosa, tiga ya? dosa besar, dan itu satu di antaranya itu adalah bully gitu. Yang lainnya itu adalah intoleransi dan juga kekerasan. Dan memang kita melihat bahwa kita akui atau tidak di lingkungan sekolah itu begitu banyak kadang kasus yang terjadi, anak-anak pindah sekolah. Kenapa dia pindah? Ternyata kasusnya adalah mengalami perlakuan yang tidak baik dari teman-temannya. Karena ucapan perkataan itu? Iya, itu dari masalah yang selama ini banyak terjadi. Tapi sebenarnya selain daripada itu, masih banyak hal-hal yang berhubungan dengan bully yang belum tersosialisasi dengan baik pada setiap para peserta didik maupun kepada para guru gitu. Itulah yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Baik. Nanti masih banyak kasus bully. Apakah kemudian ada penjabarannya atau breakdown bullying apa begitu yang kemudian menjadi tipe-tipe atau jenis-jenis? Saya akan kembali ke Bu Nova. Saya ke Jamba dulu. Jamba Fati Devidasi, siswi SMKN 1 Palu. Jamba bersekolah di SMKN 1 Palu. Artinya Jamba pun juga melihat tren bullying ini sebenarnya menjadi tren atau sebenarnya bagaimana? Itu bukan tren, tapi malah jadi pembiasaan. Verbal. Itu contohnya bullying. Nah ini karena kita langsung menyentuh mereka gitu ya, Jamba. Contohnya bullying ya yang non verbal ya, melalui kata-kata kasar atau negatif, mengujarkan kata negatif kepada sang korban. Itu secara tidak sadar mungkin mereka mengatakan hal tersebut kepada sang korban, tapi korban ini agak ragu. Maksudnya bagaimana ya? Dia ini ragu apakah dia ini dibully atau diajak bercanda. Justru karena itu dia takut melapor karena takutnya ntar dibilang sama temennya baperan gitu ya. Malah jadi sebuah pembiasaan. Ini saya tangkap nih. Jadi beda tipis sebenarnya antara bully dan bercanda begitu. Itu beda tipis menurut Jamba. Menurut saya sih beda tipis. Oke. Kalau di sekolah Jamba kemudian apa yang diajarkan sehingga kemudian kalian itu dalam bertutur, dalam berucap itu baik begitu sehingga kemudian ini tidak bercanda atau tidak membuli justru. Nah, di situ lagi mungkin seperti di saat-saat apel pagi itu biasa ada penyampaian kalau semisal cara memanggil teman begitu. Biasanya kan kalau di Palu ini terkenal Baya. Jadi sekarang itu mungkin gaulnya Hai Besti diganti seperti itu ya. Mungkin takutnya sebentar ada yang baru kenal, baru sudah dipanggil Baya, tersinggung, hatinya merasa terbuli. Nah, itu jadi cara pembiasaannya lagi dibentuk karakternya di sekolah. Baik. Dan Jamba ini termasuk salah satu dari agen perubahan. Ada berapa orang agen perubahan yang dipilih per sekolah? 30 orang. Oke, Jamba salah satunya ya. Nanti Kak Julius akan ke sana begitu ya untuk bertanya kenapa kemudian Jamba terpilih dan apa yang menjadi tugas pokok dari Jamba gitu bersama dengan teman-teman 29 lainnya. Saya ke Bu Jane dulu. Bu Jane, ternyata dari dua narasumber kita ini memaparkan ternyata bullying ini marak terjadi. Sebenarnya bukan tren begitu ya. Karena kalau tren itu kan pasti positif begitu ya. Tapi kemudian hal yang saya tangkap dari Jamba mengatakan ini beda tipis nih. Betty begitu. Ya, beda tipis antara bullying dan bercanda. Memang dari sisi psikolog itu memang beda tipis gitu ya Bu Jane. Sebenarnya kalau mau dibilang beda tipis itu kan biasa penilaiannya subjektif sekali gitu ya. Sangat subjektif sekali. Tapi biasanya kita kalau untuk secara psikologi sendiri untuk mengkategorikan apakah seseorang itu benar-benar dibully itu kita harus melihat juga apakah misalnya perilaku yang dilakukan orang yang membuli itu disengaja gitu. Terus kemudian ketika itu disengaja, apakah ada perbedaan power? Misalnya nih yang melakukan ini lebih power dibandingkan dengan yang tidak atau yang menjadi sasaran bullyingnya. Kemudian ada perilaku berulang. Misalnya kalau perilaku itu hanya sesekali dilakukan itu mungkin yang tadi kita sebut sebagai bercanda begitu. Tetapi itu ketika dilakukan secara berulang-ulang terutama kepada orang yang sama, ini kemudian bisa kita katakan sebagai yang namanya bullying seperti itu. Sehingga memang pembedaannya itu bisa kita lihat dari perilaku yang terjadi secara berulang-ulang ke orang yang sama. Oke, jadi kalau saya bisa simpulkan kalau bullying sebenarnya itu adalah power. Jadi siapa yang punya power lebih kuat, lebih tinggi itu membuli sama orang yang lebih lemah begitu. Tetapi kalau ini berulang-ulang sebenarnya ini bercanda begitu. Tapi ketika berulang-ulang bisa dikategorikan bully juga. Iya, benar. Oke. Gitu. Nah, kemudian Bu Jane melihat memang bully ini marak terjadi. Bu Jane juga seorang akademisi di salah satu kampus terbesar di Palu begitu. Sering terjadi kasus bully.
Kalau kasus bullying ini sebenarnya sudah lama lama dan itu banyak terjadi. Dan sebagian besar dari mereka yang mengalami itu tidak mau speak up gitu. Sehingga mereka tuh lebih banyak memendam masalah itu sendiri. Kemudian nanti kelihatannya kalau kami dari psikologi sendiri terlihat itu ketika mereka sudah merasakan gejala-gejala misalnya cemas, terus kemudian menarik diri dari lingkungannya, bertemu dengan orang pun mereka sudah mulai merasa takut. Nah, kita kelihatannya di situ, tapi sebenarnya faktornya itu sudah ada terlebih dahulu karena mereka sudah mengalami perjalanan yang panjang dengan kasus bullying ini. Tidak hanya misalnya itu langsung muncul serta-merta, misalnya ketika kuliah gitu. Terus kemudian dia merasakan, oh saya ini dibully gitu. Tapi sebenarnya bully itu bisa saja terjadi sejak dia dari SD, dari SMP. Sekolah, ya? Karena setiap orang sebenarnya kalau secara psikologis, orang yang dibully itu dia sudah punya potensi-potensi untuk menjadi orang yang dibully. Seperti gitu. Jadi memang ada karakter khususnya untuk orang-orang yang mengalami bully itu. Pertanyaan saya sama dengan pertanyaan ke Bu Nova tadi. Kalau dulu kita kenal kasus-kasus di kampus, di sekolah ya, drugs gitu ya, free sex, narkoba begitu, rokok. Nah ini tetapi kenapa kemudian kasus bully akhirnya ter-speak up begitu, terupload dan terekspos untuk saat ini? Kalau saya mungkin pikirnya karena sekarang sudah teknologi itu sudah cukup canggih ya, sehingga orang untuk mengakses informasi itu juga sudah cukup cepat. Sehingga mereka tahu, oh kalau misalnya saya mengalami perlakuan seperti ini, saya bisa melaporkan hal itu. Kalau dulu-dulu kan aksesnya sangat sempit gitu ya, sehingga orang tidak tahu, oh kalau misalnya saya mengalami ini, saya melapor nggak ya gitu. Jadi masih ada tanda tanya gitu. Tapi ketika informasi ini sudah dibuka selebar-lebarnya, mereka tuh kemudian jadi paham, oh ternyata kalau saya mengalami ini dan kemudian itu secara psikologis saya merasakan ketidaknyamanan, itu saya harus melaporkannya. Kepada siapa saya harus melaporkan itu sudah jelas karena informasinya juga sudah tersebar. Bu Jane mendapatkan informasi ketika ada kasus pembulian itu ada kena hukum pidana juga? Iya. Itu berapa lama Ibu? Apa yang menjadi hukumannya begitu? Itu pertama sebenarnya kita harus memberikan edukasi dulu, tetapi kemudian ketika itu terjadi sampai ke ranah fisik begitu, itu bisa kita laporkan ke kepolisian gitu, terutama kalau itu ada buktinya. Makanya sebenarnya kalau untuk mereka yang mengalami bullying sangat disarankan untuk mengumpulkan bukti, karena ketika bukti itu tidak ada mereka pun berbicara itu jadi mental gitu ya. Sehingga memang perlu untuk ada pembuktian. Berarti bully ini ketika sebelum menjadi kebully fisik atau tindakan fisik ini sebenarnya melalui kata-kata dulu ya? Sebenarnya itu berbagai macam, berbeda. Iya, ada yang secara fisik, ada yang juga secara verbal. Nanti ini Bu Nova juga udah saya pancing tadi untuk menjawab gitu ya. Pemirsa, kami membuka line telepon untuk Anda yang bergabung sama kami di 0451452414 karena memang pembahasan kita sangat menarik. Ya kita harus belajar begitu apa yang kemudian menjadi bullying. Perbedaan dengan yang tadi juga sudah disampaikan adalah bercanda begitu atau just kidding. Kadang-kadang kita bilang gitu ya, sorry, just kidding gitu ya. Itu enak banget begitu. I'm sorry begitu ya. Nah, Bu Nova tadi sudah sedikit memberikan ulasan kepada kita begitu, walaupun mungkin belum dielaborasi. Kenapa atau tipe-tipe apa saja sih yang termasuk dalam tipe-tipe bully atau perundungan ini? Sebenarnya banyak jenis bully. Banyak jenis bully. Iya. Seperti yang sudah sampaikan oleh Ibu Jen tadi, diantaranya misalnya cyberbullying ya, karena memang kita sekarang hidup di dunia yang penuh dengan sosmed gitu, dan itu banyak terjadi gitu ya, ujaran-ujaran kebencian, itu termasuk gitu ya? Itu termasuk bagian dari bully yang kadang-kadang kita tidak sadar ucapan kita telah membuat orang sekarang bahasanya anak-anak itu ini ya Dek ya, kena mental. Iya, bahasa mereka sehari-hari. Kena mental. Jadi di samping cyberbullying itu juga ada fisik sudah jelas ya. Terus juga ada bullying yang berupa kekerasan seksual. Itu masuk juga bullying. Terus juga ada bullying yang kadang paling tidak kelihatan, itu bullying itu sebenarnya kalau verbal kelihatan ya dari bahasa yang kita ucapkan. Tapi kalau yang paling tidak kelihatan sebenarnya adalah bullying sosial. Jadi kita mengucilkan teman itu sebenarnya sudah termasuk bagian dari bullying gitu. Jadi memilih-milih teman sebenarnya kan itu bully juga, memilih-milih teman. Maksudnya memilih teman sebenarnya kalau cuma memilih nggak masalah. Tapi masalahnya anak-anak itu biasa membuli dan mengucilkan. Yang masalah itu kalau ada yang merasa terkucilkan. Dan itu banyak terjadi fenomena di sekolah-sekolah gitu ya, yang terupdate beritanya itulah yang membuat anak akhirnya tidak mau masuk sekolah gitu. Kenapa tidak mau masuk sekolah ya? Tidak nyaman dan dianggap tidak berteman gitu. Maksudnya tidak, bahasa anak-anak kita di sini tidak ditemani. Tidak ditemani begitu. Iya. Seperti itu. Bu Nova, dari jenis bully, mental, fisik, kemudian juga kekerasan seksual, sosial, yang paling banyak di sekolah terjadi bully yang mana? Bully verbal kayaknya untuk saat ini. Kita belum melakukan pendataan secara secara
tersistematis. Tapi insya Allah SMA 4 kita lagi menyiapkan formnya dan kita memang minggu depan akan melaksanakan pelatihan untuk 30 orang agen juga yang baru. Kan kita sudah tahun kedua dan itu kita akan berusaha untuk mencoba mendata betul-betul di sekolah yang 1.300 lebih siswa itu kira-kira anak-anak ini biasa mengalami bully apa. Kalau mereka hanya mengisi link biasanya mereka tidak keberatan. Tapi kalau mereka ditanya langsung, kamu pernah bully apa? Itu biasanya mereka nggak jawab. Oh, pasti nggak akan jawab. Kalau ditanya langsung biasanya nggak jawab. Tapi kalau misalnya mungkin lewat mengisi link, itu akan jawab. Itu akan jawab karena mereka merasa tidak dilihat oleh siapa-siapa gitu ya. Baik. Gitu. Bu Nova kemudian Jamba begitu dan Bu Jane ini kan memang berasal dari institusi yang banyak begitu ya, mahasiswanya banyak begitu, sekolahnya, anak sekolahnya banyak. Ini memang sering terjadi di sekolah-sekolah dengan jumlah atau nominal mahasiswa atau siswa yang banyak begitu. Atau sama aja, sekolah pun yang kecil pun juga kasus ini pasti akan sering terjadi. Kalau Bu Nova melihat secara fenomena. Sebenarnya kemungkinan itu semuanya ada. Semuanya ada. Cuman untuk melihat apakah memang itu ada di setiap tempat, maksudnya di setiap institusi itu perlu pendataan yang memang harus akurat gitu. Dan SMA 4 sendiri ini akan melakukan pendataan. Melakukan itu, kita sudah menyiapkan lewat form tadi ya. Iya. Baik, kami akan terus membahas, mengelaborasi tentang permasalahan mengapa kemudian bully sering terjadi di dunia pendidikan. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu, kami akan segera kembali dan selepas itu kami akan buka line telepon untuk Anda yang bergabung bersama kami. Tetap bersama kami di Bicara Langsung. Anda kembali bersama kami di Bicara Langsung dan kita masih membahas tentang bullying atau perundungan begitu, kekerasan yang terjadi secara verbal ataupun juga secara fisik atau bisa juga kekerasan seksual atau sosial begitu, bahkan juga cyberbullying ini pun juga lagi marak-maraknya terjadi. Nah, 3 narasumber dari tadi sudah bergabung bersama kami di segmen awal. Kami juga membuka line telepon untuk Anda yang bergabung bersama kami di 0451452414. Saya kembali ke Bu Jane. Bu Jane artinya melihat bahwa sekarang di dunia pendidikan itu sangat kritis, ya, sangat urgent sekali. Bully marak terjadi begitu. Apa yang harusnya dilakukan kita bersama? Iya, kalau saya sebenarnya saran yang terbaik adalah harus ada kerjasama gitu ya. Terutama kalau seperti tadi yang dikatakan dari Dinas Pendidikannya sendiri sudah menyediakan atau sudah melatih orang-orang yang profesional untuk menangani hal ini. Itu menurut saya sebuah langkah maju gitu. Begitu juga bagi murid-muridnya itu sudah dilatih. Tetapi sebenarnya tidak lepas juga dari pihak orang tua. Karena sebenarnya meskipun mereka misalnya diajarkan di sekolah untuk tidak melakukan hal itu, tetapi kan mereka balik ke rumah. Dan situasi di rumah itu kan kita nggak bisa memprediksi bagaimana cara mereka diasuh oleh orang tua mereka, bagaimana cara orang tua mereka itu mendidik atau memberikan pengajaran kepada mereka itu tentu saja menjadi sangat penting. Jadi menurut saya untuk kasus-kasus bullying ini sebenarnya harus ada kerjasama antara pihak sekolah, orang tua dan juga anaknya itu sendiri gitu, sehingga memang itu sebuah rangkaian yang holistik, sehingga tidak putus di situ saja. Jadi kita tidak bicara parsial gitu, harus saling mendukung gitu. Dan Kak Jane melihat, Bu Jane melihat ini antar lembaga atau antar instansi ini sinergitas sudah terbangun belum? Antara dinas, kita tahu juga KPAI juga ada begitu ya, itu sudah terbangun belum? Menurut saya itu sudah mulai terbangun, cuman mungkin koneksinya itu yang harus ada, sehingga memang tidak overlap. Jangan misalnya instansi lain membangun narasi yang sama tentang bullying, kemudian membangun program yang sama gitu. Terus kemudian instansi yang lain juga membangun program yang sama dengan istilah bullying gitu. Maksud saya harus ada sinergitas gitu satu dengan yang lain, sehingga memang program ini bisa berlangsung terus-menerus, tidak hanya sekedar karena kasus bullying itu kemudian marak gitu, kemudian ramai untuk diperbincangkan, kemudian ini menjadi program yang sangat menarik begitu. Tetapi idealnya ini menjadi sebuah kebiasaan yang melekat gitu ya, tidak hanya pada saat ini saja tetapi sampai seterusnya, dan itu ditularkan kepada anak-anak di kemudian hari. Salah satu kemudian yang kemudian mencuat oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi adalah program Roots begitu. Ini diprogramkan atau disuarakan oleh Kementerian Pendidikan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan masing-masing daerah, dan ini pun juga implementasinya ke SMP, SMA dan SMK begitu. Kalau saya tidak salah nanti akan dibahas oleh Ibu Nova begitu. Saya pindah dulu ke Jamba. Jadi ada ribuan siswa ya di SMK Negeri 1 Palu gitu, dan tadi kamu sudah mengatakan bahwa sekarang kamu sudah mulai diajarkan bagaimana menyapa teman kamu setiap pagi dengan kata hi bestie gitu ya, atau dulu kita kenal say gitu ya. Ini zaman berubah loh ibu-ibu. Kalau dulu kita kan say ya, sekarang bestie gitu ya. Jamba udah melakukan itu? Sudah. Perilaku positif. Perilaku positif. Kenapa kemudian Jamba harus melakukan itu ke teman-teman? Iya, dimana kan sekarang saya ini
sebagai agen perubahan, ya, di mana itu harus menyebarkan perilaku-perilaku positif, di mana jadinya nanti teman-teman mungkin lihatnya tuh merasa jadi tren. Nah, bagus biasanya kalau bagusnya nanti bakal jadi tren. Jadi di mana kita mampu merangkul teman-teman, Jadi di situ kita belajar juga bagaimana sih caranya biar teman-teman ini mau gitu dengan kita. Jadi belajar bergaul. Bersosialisasi. Jadi seperti yang dikatakan oleh Bu Nova tadi, ada teman yang tidak ditemani. Ini stigma ini harusnya dihilangkan begitu ya dari sekolah Jamba begitu ya. Oke, Jamba termasuk salah satu dari 30 agen yang disebut adalah agen perubahan. Nah, itu kenapa kemudian akhirnya terpilih dari banyaknya ribuan siswa yang ada di sekolah kamu? Jadi sebelumnya sebelum pemilihan itu diumumkan di apel pagi, di mana kita disuruh isi Google Form, di mana setiap siswa itu disuruh isi 10 teman yang paling dekat dengan kita. Kamu sendiri? Ya, dengan kita sendiri. Jadi 10 teman, dipilih yang terbanyak mana, itu bakal dipilih. Jadi 30 orang terbanyak yang dipilih sama teman-teman itu bakal dipilih, dan saya untungnya jadi yang terbanyak gitu. Oh gitu, jadi kamu jadi terbanyak ya. Makanya sekarang disebutnya agen perubahan, agent of change gitu ya. Oke, dan Jamba sendiri merasa sekarang nyaman begitu atau senang, happy, bahagia ketika kamu masuk dalam kelompok Roots ini atau kelompok 30 agen perubahan ini? Happy, karena gimana ya? Jadi setelah diajar bagaimana sih caranya bergaul dengan yang baik dan benar itu, jadi teman-teman juga jadinya makin banyak karena mungkin merasakan hal-hal positif di diri kita gitu. Seperti kayak teman-teman ada teman-teman yang sedikit dikucilkan, jadi saya tetap ajak bersama untuk mungkin merangkul bergaul bersama dengan yang lain, jadinya yang lain pun ikut gitu. Jadi di mana saya jadi perantara. Jadi perantara. Ini kalau kita lihat pemirsa, public speakingnya Jamba ini bagus begitu ya. Ini saya ketar-ketir ini jadi pengganti saya nanti di sini gitu ya Jamba. Diajak komunikasi juga begitu ya di program-program Roots ini. Saya juga kebetulan ikut seminarnya Mr. Syafi Effendi. Gitu. Itu tentang apa itu? Tentang ya bagaimana untuk jadi pengusaha tentunya, dan public speaking juga diajarkan ya. Waduh, ini pengganti kita nih ibu-ibu ya. Zaman udah bergerak gitu ya. Oke, Bu Nova, tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Jane gitu ya. Artinya memang ada sinergitas yang harus terbangun begitu. Jangan overlap. Ya, Bu Nova ini mewakili, let's say mewakili dunia pendidikan. Let's say mewakili sekolah, secara makronya mewakili dinas pendidikan. Sinergitas sudah terbangun belum? Sebenarnya lewat program Root yang sekarang sedang kita jalankan itu sudah mengarah kepada stakeholder semuanya bergerak bersama gitu. Kenapa? Karena di dalam pemberian materi di dalam program Root itu kan kita sudah susun modulnya sedemikian rupa. Dan untuk di pengantarnya saja kita itu sudah membuat sosialisasi awal itu adalah tentang pemenuhan hak anak, sosialisasi kekerasan, sehingga biasanya yang kita datangkan gitu ya harusnya adalah misalnya psikolog, terus juga dari pihak dinas DP3A. DP3A terlibat di dalamnya. Terus bahkan dinas-dinas terkait yang lain kalau seandainya misal bisa include di dalam program itu sangat bagus sekali gitu. Dan saya mau menambahkan dari yang Jamba sampaikan tadi bahwa inilah bedanya program Roots dengan program-program lain yang ada di sekolah gitu ya. Baik, ya Bu Nova ditahan dulu, kita terima penelpon pertama yang telah bergabung. Selamat malam, bicara langsung. Selamat malam. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Pak Iksan di Tondo. Pak Iksan di Tondo, apa kabar Pak Iksan? Alhamdulillah, kabar baik. Baik, Pak Iksan menjadi salah satu penelpon kami yang selalu kritis begitu kita ada topik yang dibahas. Silakan Pak Iksan. Jadi memang Oke, terputus. Bisa dicoba kembali Pak Iksan untuk bergabung di 0451452414. Ya, silakan dilanjutkan. Jadi ada beberapa instansi DP3A, kemudian juga Dinas Pendidikan, psikolog juga terlibat, atau siapa lagi gitu Bu Nova? Sebenarnya semua pihak bisa kita libatkan di dalam, terutama yang memang terkait dengan program-program bullying itu dan juga pemenuhan hak anak gitu ya. Dan saya tadi ingin menambahkan dari yang Jamba sampaikan itu bahwa beda program bully dengan program-program yang lain itu. Di bully itu kita di program Roots ya, bukan program bully. Iya, programnya Roots. Ini Roots ini ada singkatan atau kepanjangan? Roots itu program anti-bully, program anti-bully Indonesia. Iya. Program anti-bully Indonesia itu jadi
ketika program lain di sekolah-sekolah itu cenderung adalah berdasarkan nominasi dari guru gitu ya. Pasti yang terpilih itu adalah anak-anak yang paling baik, anak-anak yang paling rajin, pintar gitu. Itu adalah rumus umum ketika akan ada sebuah kegiatan di sekolah. Nah, tapi kalau misalnya Roots ini kita memiliki sebuah cara gitu ya dalam memilih agen perubahan itu di mana nanti mereka itu dipilih oleh teman mereka sendiri seperti gitu. yang Jamba lakukan yang tadi. Jamba adalah orang yang terpilih oleh teman-temannya. Dan teman-teman kalau memilih memang adalah orang yang mereka rasa adalah orang yang terdekat dengan dia. Dan tujuannya sebenarnya adalah bahwa kita di dalam program Roots itu berharap rumusnya itu adalah rumus jaring sosial. Ya. Jadi ketika satu orang yang dianggap berpengaruh bagi teman-temannya, tentu saja dia akan lebih dipercaya ketika dia memiliki sebuah nilai positif untuk ditiru gitu. Beda dengan kalau dia orang yang pintar tapi dia tidak bisa diterima oleh teman-temannya. Apapun yang dia perbuat belum tentu teman-temannya bisa meniru. Jadi rumusnya dari situ. Dan memang program Roots ini sudah melalui penelitian yang panjang gitu ya. Sehingga kita berharap seandainya semua sekolah bisa melaksanakannya itu akan luar biasa. Gitu. Baik. Saya kembali ke pertanyaan saya awal. Arti tadi sudah dijawab oleh Bu Nova. Kenapa kemudian program akhirnya menjadi urgensi saat ini? Apakah karena memang baru banyak yang speak up begitu? Atau memang ini dirasa apa begitu? Akhirnya program ini pun juga menjadi program prioritas. Mungkin karena dari data yang masuk di Kemendikbud itu datanya kan soal bully itu luar biasa. Seperti yang Pak Julius sampaikan tadi itu luar biasa. Sehingga tidak mungkin Mas Menteri mengatakan ini dosa besar kalau angkanya tidak fantastis gitu ya. Baik. Gitu. Ya, kami mengutip pernyataan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim menyatakan 3 dosa besar yang terjadi adalah radikalisme dan intoleransi, kekerasan seksual dan perundungan. Ya, jadi beda zaman, beda era gitu ya. Kalau dulu tawuran, narkoba. Nah, ini bukan sekarang ini yang menjadi dosa besarnya ini justru lebih ke sosialisme kita, humanisme kita gitu ya. Benar ya Bu Nova ya? Kenapa nih kemudian sosial kita, jaring sosial humanity kita itu diuji saat ini, terutama kalau kita bicara di dunia pendidikan? Kalau melihat hal itu, sebenarnya kita harus melihat bahwa sebenarnya kita mau diajarkan untuk bagaimana kita sebagai manusia itu memiliki empati, karena memang kesininya empati itu semakin berkurang. Baik. Ditahan dulu. Ya ini bagus nih kita bahas tentang empati begitu. Halo, selamat malam, bicara langsung. Iya, selamat malam. Baik, dengan Bu Olva di Palu. Selamat malam Bu Olva, apa yang menjadi pendapatnya atau pertanyaannya Bu? Iya, selamat malam Pak Julius. Selamat malam Ibu Jane. Malam. Dan salam kenal buat Ibu Nova. Iya. Iya, dan satu siswa saya. Atas nama Jamban, ya. Oh ya, ini ibu guru juga berarti ya? Iya, Ibu Jane teman saya Pak Julius. Oh, temenan sama Bu Jane, Bu Olva begitu ya? Oke, Bu Olva apa yang ingin disampaikan malam ini? Ya, saya sangat antusias dengan acara yang sedang berlangsung, ya. Saya ingin bertanya kepada siswa saya. Jamba, ya. Jamban ya. Jamban, apa pengaruh positif bagi kamu yang kamu sudah rasakan sebagai yang terpilih menjadi 30 orang ya. Ya, itu bukan suatu hal yang mudah yang kamu harus bertanggungjawabkan sampai kamu lulus nanti. Ya, sampai dengan saat ini kira-kira sudah masuk tempo dalam waktu kira-kira 3 minggu ya Pak Yulis ya. Iya, baik Ibu. Iya, program itu. Baik, itu aja Bu Olva. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat malam. Selamat Ya, ini malam. reunian sama Bu Jen ini ya. Bu Jen, kenapa empati kita lagi diuji ya saat ini ya? Iya, karena kesininya empati itu semakin berkurang. Sehingga kan kadang-kadang memang kalau kita datang ke satuan pendidikan, guru mengatakan kok murid itu tidak hormat lagi dengan saya, seperti itu. Sehingga memang ini bisa kemudian sangat besar potensinya mengarah ke kasus-kasus bullying tadi, karena orang kemudian tidak empati dengan sesamanya, kemudian dia tega untuk melakukan hal itu, karena sebenarnya pengenalan akan empati ini yang sangat sudah mulai berkurang begitu. Sehingga memang menurut saya program-program yang dilakukan pemerintah melalui Roots itu merupakan salah satu wadahnya juga untuk menumbuhkan empati, terutama dalam kita mengenal emosi. Ya, kalau sekarang tuh kalau dalam psikologi ada yang trennya namanya literasi emosi. Literasi emosi. Ya, karena orang
sudah sulit untuk mengenali emosi sesamanya gitu, karena dia terlalu sibuk dengan hal-hal yang berhubungan dengan digital gitu ya, sehingga dia tidak tahu oh ini tuh marah, atau bahkan untuk perasaannya sendiri dia bingung, saya ini lagi marah atau apa, kedalaman rasa marah saya, kedalaman rasa jengkel saya itu seperti apa. Sehingga itu yang kemudian membuat orang yang kurang memahami tentang perasaannya melakukan bullying terhadap orang lain gitu, agresifnya muncul. Bu Nova seorang akademisi, melihat benar kita krisis empati di dunia pendidikan. Ya, sangat krisis ya. Dan itu perlu harus segera ditangani. Harus revolusi besar-besaran ya. Karena pada bagaimanapun juga pendidikan ini adalah hal yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kita bicara tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 begitu ya. Oke. Saya akan bahas juga nanti itu. Saya ke Jamba. Ini pertanyaan dari Bu Guru nih. Ini kayak dites nih kamu Jamba nih. Hati-hati kalau salah jawab. Ini udah apa nih yang jadi pengaruh positif ke kamu nih? Bahkan ke teman-teman kamu sih sebenarnya. Jadi di sini saya lebih tahu maksudnya apa saja bully-bully, jenis-jenis bully. Jadi sebelumnya saya juga tidak tahu ini kalau ternyata ini tuh bully gitu. Bisa berarti pernah ya berarti tidak sengaja gitu. Jadi lebih sadar kalau ini bully, jadi kalaupun ada teman-teman tidak sengaja melakukannya, jadi saya tegur sedikit, karena kan otomatis guru-guru tidak selamanya memantau siswa-siswanya. Jadi kita di sini kan pasti ada saja perwakilan dari tiap kelas. Ya, jadi kita di situ sebagai agen perubahan itu mungkin menyadari ada pembulian dari pengetahuan-pengetahuan yang diberikan oleh fasilitator Roots ya. Fasilitator adalah? Guru. Oke, berarti di masing-masing sekolah itu ada fasilitatornya, dan kalau siswanya disebut agen perubahan. Itu kamu sudah berapa lama program ini dijalankan di masing-masing sekolah? Tadi Ibu Wolfa bilang ya baru 3 mingguan ini. Artinya 3 minggu kamu sudah melihat efeknya kemana begitu? Sudah. Apa yang jadi ini dampak baru positifnya? dalam skala kecil. Skala kecil di kelas saya ya. Di kelas saya ada salah satu siswi, itu sedikit kurang pergaulan. Jadi jadi saya mulai mungkin ajak dia bermain bersama, ajak komunikasi. Jadi teman-teman yang berteman dengan saya itu mulai ikut berkomunikasi dengan dia. Jadi insya Allah sekarang syukurnya sekarang dia sudah memiliki teman di sekitarannya dia itu. Jadinya Oke. Nah, gimana tuh metode kamu ajak bermain dengan cara apa? Hanya bicara-bicara saja atau kamu ajak main apa begitu di sekolah? Ajak bercanda. Ya, saya di kelas sebagai bendahara, jadi sekelas. Jadi di waktu saya meminta gitu, jadi saya ajak bercanda. Jadi teman-teman yang lain ikut juga bercanda gitu. Baik. Nah, tapi bercandanya yang positif. Yang positif. Karena beda tipis nih. Gitu ya Jamba ya. Oke. Semakin solid kalian 30 orang ya. Semakin solid kalian membangun Roots ini bersama dengan fasilitator kalian. Baik, pemirsa kami akan jeda dulu dan bicara langsung masih akan kembali dengan tema cegah bullying bersama. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bicara Langsung. Ini ketika kita tadi iklan ini memang pembahasan semakin seru begitu ya. Karena memang kita mau speak up tentang say no to bullying begitu ya. Oke, ini karena masing-masing yang hadir ini orang yang expert ya. Fasilitator, kemudian juga agen perubahan dan seorang psikolog begitu. Saya kembali ke Bu Nova. Bu Nova, pertanyaan saya sama tadi dengan pertanyaan ke Bu Jane. Kalau Bu Jane tadi mungkin melihatnya dari dunia kampus gitu. Dunia sekolah, apakah memang krisis empati? Boleh dikatakan iya. Iya. Bukan hanya dengan sesama teman, tapi dengan guru juga. Kenapa kita kemudian akhirnya degradasinya ke sana begitu? Harusnya kita humanity-nya lebih baik, sosialisnya lebih baik. Kenapa? Harusnya seperti itu. Tapi kita mau akui atau tidak, tapi ini belum melalui penelitian ya. Mungkin nanti perlu penelitian sejauh mana pengaruh pandemi ini terhadap etika anak gitu. Jadi ada faktor COVID-19 ya? Karena pasca COVID ini ketika kita mulai bertatap muka dengan anak-anak itu seperti asing dengan gurunya sendiri gitu. Bahkan mungkin juga ilmu yang mereka serap adalah mungkin dari meme gitu ya. Dari meme. Iya. Oke, dari meme ya. Iya, jadi mereka kalau ketemu gurunya biasanya kan assalamualaikum, selamat pagi Bu gitu. Ini kalau ketemu guru sarangil gitu ya. Cuma dalam tanda kutip apakah itu masih dalam batas yang wajar atau tidak, itu masih termasuk, yang penting masih menegur. Tapi ada guru pun di depan matanya itu dia kayak enggak menganggap gitu ya. Apalagi kalau nggak diajar gitu. Sedangkan yang diajar aja kalau dulu kita guru masuk sebelum pandemi ya, kalau guru masuk itu maksudnya masih di depan pintu, mereka akan bergerak serentak untuk posisinya siap gitu ya. Kalau lagi yang di depan pergi ke kursi. Kalau sekarang
Kalau mereka lagi di depan misalnya, ini keluhan sebagian besar guru di hampir semua sekolah, gitu ya. Bahwa ketika gurunya masuk, kadang mereka berada dalam posisi tetap santai pada posisi apa adanya gitu. Dan itu mungkin bukti dari bahwa belum lagi itu kalau ada relate-nya ke bully juga begitu. Secara tidak langsung. Sebenarnya secara tidak langsung kalau dilakukan berulang-ulang itu akan ada gitu. Jadi begini kan tadi sudah diawali sama Ibu Jen gitu ya, dari segi psikologi itu inti dari bully itu adalah kalau dilakukan berulang, repetisinya terus banyak kuasanya kali. berbeda. Iya. Ya bukan berarti kalau kita guru terus kuasa kita lebih besar, belum tentu. Ada satu kemungkinan di satu sisi kuasa kita turun dibandingkan dengan siswa. Ya ketika kita dibully itu, pernah ada guru yang merasa dibully? Ya pernah gitu ya. Ketika misalnya hadir di hadapan siswa dan diejek gitu, maksudnya diejek atau begitu, diteriakin hu, itu adalah bagian dari bully gitu. Karena mereka di saat itu punya kekuatan gitu. Kekuatan yang dibangun karena mereka bersama. Iya. Banyak grupnya, banyak anggotanya gitu. Dan Bu Nova melihat ternyata bully itu tidak hanya dari guru maksud saya yang powernya lebih kuat, tapi ternyata ketika yang harusnya powernya lebih lemah, rendah begitu, tapi mereka bersama-sama, ini justru bisa mengakibatkan bully juga ya. Iya, artinya ketika mereka itu bersama-sama, ya berarti saat itu powernya lebih kuat daripada guru yang merasa terbully itu gitu. Tapi ini catatannya lagi harus dilakukan berulang-ulang. Kalau cuma satu kali itu belum bully gitu. Jangan sedikit-sedikit nanti dibilang saya bully. Suka diteriaki Ibu Nova ada yang bully. Perlu dilihat juga. Ya, Bu Nova ya. Baik, Bu Nova, program Roots ini sudah jalan tadi Jamba mengatakan 3 minggu di 3 mingguan ya artinya ya. Harusnya itu berjalan. SMA 4 sendiri sudah berapa lama? SMA 4 yang angkatan pertama sudah selesai. Jadi program Roots itu semuanya ada 15 modul Pak Julius. Jadi 15 modul itu akan dikasih ke siswa 1 modul dalam 1 minggu. Bayangkan berapa lama mereka akan dikasih BIMTEK gitu. Untuk SMA 4 sendiri sudah berapa lama jalannya? SMA 4 yang angkatan pertama sudah selesai dan angkatan kedua akan dilaksanakan tanggal 28. Berarti baru akan dilaksanakan minggu depan. Eksekusinya sudah lama di lapangan. Apa perubahan-perubahan apa yang dilihat? Sekarang anak-anak sudah mulai merasa bahwa dia sudah mengerti ini bully. Jadi mereka sudah punya seperti yang Jamba bilang tadi, bahwa terutama para agen perubahan sudah banyak yang melaporkan perilaku positif apa yang sudah mereka lakukan hari ini. Itu adalah kata kunci dari program Roots itu ya. Kata kunci program Roots itu bukan melarang teman untuk mencaci maki, bukan melarang teman untuk berkata kotor, tapi adalah mengajak teman untuk bersikap baik. Apa yang dilakukan oleh Jamba tadi salah satu dan contoh. Apa yang dilakukan oleh Jamba itu adalah salah satu contoh perilaku positif yang kita bisa bayangkan. Kalau 30 orang saja yang dilatih, setiap hari dia melakukan 10 perilaku positif pada temannya, dilihat oleh 7 orang, 7 kali 30 gitu. Gitu kalkulasinya. Itu roots, jadi berakar begitu ya? Berakar ke, itu maksudnya. Lebih kuat lagi gitu akarnya. Saya ke Bu Jen gitu. Bu Jen, kita bicara ini ketika membangun satu peradaban atau membangun satu habit, etika, begitu, adab maksud saya. Itu kan fundamentalnya harusnya di keluarga begitu ya. Bu Jen bagaimana kemudian melihat peran keluarga masing-masing? Karena di sekolah waktu terbatas, di kampus waktu terbatas. Harusnya orang tua seperti apa begitu untuk kasus bully? Ya, kalau menurut saya sebenarnya peran keluarga itu sangat penting gitu ya, terutama dalam penanaman nilai-nilai moral kepada anak gitu. Kasus bullying itu sebenarnya terjadinya di awal itu di mana? Bukan di sekolah, tapi sebenarnya di rumah. Di rumah. Karena sebenarnya orang tua sendiri tanpa mereka sadari, mereka melakukan bullying terhadap anaknya. Contohnya, kalau anaknya berbadan gemuk, ibunya biasa mungkin bilang, kamu tuh, iya gitu, kamu tuh gemuk gitu, harus diturunin tuh berat badannya. Atau misalnya ketika anaknya tidak berprestasi, dia akan mengatakan, kamu kok nilainya seperti ini, nggak sama seperti temanmu gitu. Ya, seperti itu. Adiknya. Jadi sebenarnya ketika kita menemukan itu di sekolah terjadi bullying, itu juga kita harus lihat kondisi di rumahnya. Sebenarnya bullying itu diawali di rumah, bukan diawali di sekolah. Sehingga itu terjadi. Apa yang terjadi di sekolah itu adalah hasil pembelajaran yang dia dapatkan di rumahnya. Nah, harusnya orang tua seperti apa dong? Sebenarnya orang tua itu perlu memberikan apa ya? Kalau menurut saya di sini orang tua harus ditambah pengetahuannya. Kadang-kadang kan orang tua itu tidak terlalu memiliki pengetahuan, artinya mereka ya mendidik anak begitu seperti itu, tapi mereka tidak tahu hal-hal esensial apa yang harus diajarkan kepada anak. Nah, sekarang kalau kita lihat zaman sekarang ini banyak orang tua itu dari kalangan milenial.
mereka itu berlomba-lomba untuk anaknya tuh supaya berprestasi. Sehingga fokusnya itu lebih ke prestasi anak, bukan kepada bagaimana menumbuhkan nilai-nilai positif pada anak. Bagaimana mereka itu peduli kepada orang lain, bagaimana mereka itu membangun empati kepada orang lain. Itu kemudian tidak terlalu ditumbuhkan kalau menurut saya. Lebih banyak itu fokusnya ke akademis. Sehingga kalau misalnya anak berprestasi, orang tuanya senang dipamer di media sosial. Jadi sebenarnya memenuhi kebutuhan orang tua gitu. Memenuhi kebutuhan, memenuhi kebutuhan sosial media. Iya, seperti itu. Terupload gitu ya. Yang penting udah diupload aja. Iya. Oke. Bu Jen, kita dari tadi bicara nih ranah pendidikan di lingkup kampus, ya kemudian SMA, SMK, SMP. Bagaimana kemudian ketika kita bicara SD, TK, PAUD? Apakah kasus-kasus ini pun juga biasanya atau sering terjadi begitu di tingkat dasar? Sebenarnya di tingkat dasar itu sudah mulai ada cikal bakalnya ya. Ada bibitnya? Iya, ada bibitnya dari situ sebenarnya. Sehingga memang kalau menurut saya program bullying itu harusnya dimulai dari sekolah yang paling rendah. Sudahlah misalnya itu PAUD gitu. Tetapi lebih ke SD-nya. Karena sebenarnya kalau dalam psikologi kan anak SD itu kemampuan berpikir abstraksinya itu sudah mulai berkembang. Sehingga mereka sudah bisa membedakan mana yang baik, kemudian mana perilaku yang tidak benar. Sehingga itu perlu ditanamkan di bangku sekolah dasar gitu. Sehingga anak-anak itu kemudian jadi paham, oh ini perilaku yang tidak boleh saya lakukan. Oh ini perilaku yang sebenarnya harus saya tunjukkan kepada teman-teman saya, sehingga itu tidak kemudian merembes nanti ke SMP, ke SMA gitu. Kan kasus terjadinya itu di SMA pasti awal mulanya juga selain di rumah juga dari pendidikan dasar, yang kemudian itu dibiarkan terus-menerus, nanti boomingnya SMP gitu, SMA, karena anak-anak sudah mulai mencari jati diri, sudah mencari eksistensi diri gitu, sehingga mulai dinampakkanlah perilaku-perilaku seperti itu. Peran dinas pendidikan sebenarnya sudah menyentuh ke tingkat dasar begitu, Bu Nova? Untuk saat ini belum, karena memang program yang sedang berjalan ini masih SMP, SMA, dan SMK. Iya. Dan ini program pusat? Program dari pusat. Program pusat. Artinya di masing-masing dinas pendidikan kebudayaan provinsi masing-masing itu gimana kemudian? Untuk saat ini masih kita langsung dibawahi oleh Kemendikbud dan bahkan semuanya masih diset oleh Kemendikbud gitu ya. Dan kita berharapnya melalui maraknya kasus gitu ya, apalagi akhir-akhir ini kita banyak, mungkin karena tadi ya, maksudnya media sudah sangat terbuka, jadi kita dapat informasi itu cepat gitu ketika terjadi bully. Kita berharap semoga pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota bisa mengambil program ini juga sebagai suatu hal yang boleh menjadi bagian untuk memberantas bully itu. Sama-sama merespon begitu ya? Iya. Responsifnya kita butuh Responsifnya yang kita butuh. Oke. Jamba, di sekolah kamu ini kan kalau saya tidak salah begitu, ini menggunakan kurikulum Merdeka ini yang baru ya. Artinya di situ kan ada penguatan profil pelajar Pancasila begitu. Kita kembali menanamkan 5 sila. Nah itu ada hubungannya Kak ketika kita bicara bully dari Pancasila sebagai ideologi bangsa? Sebagai ideologi bangsa itu Pancasila bisa menjadi pedomannya kita di kehidupan sehari-hari. Otomatis itu pasti ada juga di program rules atau program Say No to Bully ya. Kayak di sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di mana yang kelima. Berarti itu ketika ada orang mengalami bully, pasti dia juga butuh keadilan. Itu tertanam juga di program ini. Ada juga sila ketiga Persatuan Indonesia gitu ya. Ini kan Jamba pasti di sekolah yang berbeda-beda ya. Artinya dari suku, dari agama pun juga berbeda-beda, latar belakang berbeda-beda begitu. Jamba bersama dengan teman-teman lain itu bagaimana kemudian menyatukan semua perbedaan itu menjadi satu kesatuan di sekolah kamu? Di sini kita apa yang kamu pelajari begitu? Biasanya teman-teman ini pasti ada saja dia punya topik ke saya gitu. Cerita-cerita. Ini humasnya sekolah apalagi mereka tahu gitu kalau saya itu saya dan keluarga saya vegetarian gitu. Jadi mereka tuh banyak tanyanya gitu. Jadi situ kita berbagi. Jadi dari situ obrolan-obrolan positif. Jadi menghindari dari obrolan-obrolan negatif lainnya. Jadi situ membentuk lagi perilaku-perilaku positif. Baik. Jamba, komunikasi yang kamu lakukan ini menurut Kak Julius begitu ya, ini luar biasa loh ya. The power of communication kamu ini udah bisa dibilang udah tingkat tinggi gitu, level tinggi begitu ya. Apa sih pentingnya ketika kamu mampu dan ketika kamu bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman kamu? Di situ lagi sekarang kan banyak ya misalnya tren-tren. Jadi kita
merangkul gitu. Maksudnya sekali lagi ada kata merangkul di dalamnya ya. Jadi di situ kita mungkin membahas tren-tren yang sekarang gitu. Ya asalkan itu yang positif. Jadi kita pintar-pintar menyaring gitu. Baik. Bahas bersama kayak lagi zamannya ini buat yuk foto bersama gitu, foto ini buat sekarang kan lagi trennya jedak-jeduk ya itu biasa bersama. Oke, ini Bu Nova sebenarnya kita harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Jamba begitu. Bayangkan kalau banyaknya perilaku positif, banyaknya figur seperti Jamba ini sepertinya damai begitu ya. Iya, damai. Di sekolah tuh enak rasanya Bu Nova ya, benar nggak ya? Pasti itu ya. Oke, Bu Nova. Begini, kita tahu bersama ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Jane ya, artinya orang tua pun juga menjadi fondasi utama keluarga. Nah, kalau dari guru sendiri sebagai fasilitator, itu gimana kemudian sama-sama, secara together, secara teamwork bersama orang tua? Sebenarnya sampai saat ini kita belum terlalu mengarah kepada bagaimana membangun kerjasama sama orang tua, tapi saya pikir itu harus gitu ya, karena memang kita harus menyadari bahwa anak itu tidak serta-merta berperilaku seperti itu di sekolah, terus itu hanya karena pergaulannya di sekolah gitu. Tapi untuk program Roots ini memang fokus kita adalah masih di lingkaran sekolah dulu gitu. Tapi saya berharap nanti kita bisa mengembangkan program ini untuk merangkul orang tua ada di dalamnya. Menjadi mitra begitu ya, kita sebutnya. Oke, Bu Jane, kita tahu juga cyberbullying ya. Ternyata tidak hanya lewat verbal secara langsung, face to face, eye to eye, tapi sosial media ini pun juga begitu marak sekali. Bu Jane melihat fenomena apa jurusan terjadi cyberbullying? Kalau menurut saya sebenarnya kalau cyberbullying ini merupakan sebuah tindakan kriminal, dan sebenarnya mereka melakukan itu karena untuk mengapresiasikan dirinya. Kebanyakan orang yang melakukan cyberbullying itu justru yang tidak berani berbicara secara langsung gitu. Sehingga ketika mereka melakukan cyberbullying itu ditujukan kepada seseorang yang sebenarnya mereka sudah punya targetnya seperti itu. Ya, jadi memang kebanyakan yang melakukan cyberbullying itu bukan mereka yang kalau menurut kita secara agresif itu secara memiliki dominansi ya, terlihat secara real gitu. Tetapi memang mereka tuh dominansinya itu melalui digital gitu, sehingga kebanyakan memang dari mereka itu tidak menggunakan nama. Mereka yang melakukan cyberbullying bahkan banyak akun fake biasanya, akun seperti hoax itu, begitu ya. Lebih banyak seperti itu. Bu Jen sebagai seorang psikolog melihat ketika ada seorang yang terus-terusan menjadi korban bully gitu, entah sekali, entah dua kali, bahkan berkali-kali, sebenarnya apa sih yang harusnya diperbaiki dari mentalnya? Kalau menurut saya sebenarnya dia perlu, yang pertama adalah dia perlu menyadari bahwa sebenarnya dia mendapatkan perlakuan itu dan itu tidak menyenangkan. Ya, karena kadangkala orang yang dibully itu juga dia tidak bisa perasaan di dalam hatinya tuh dia kurang menyadari gitu, karena karena takut untuk berbicara, karena takut untuk mengatakan kepada orang lain, karena takut kemudian mungkin dia ditinggalkan kelompoknya. Sehingga sebenarnya penyadaran diri itu penting bahwa saya mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Ketika saya mendapatkan perlakuan yang tidak baik seperti ini, berarti secara psikologis mental saya yang akan terganggu. Karena pada akhirnya yang seperti saya katakan sebelumnya di awal tadi, nanti tuh kelihatan kalau sudah mulai muncul gejala kecemasan, sudah mulai menarik diri dari lingkungan, sudah mulai seperti itu. Padahal sebenarnya itu kondisi psikologis atau yang dipupuk, yang tanpa dia sadari. Sehingga ketika itu kemudian dia merasakan perilaku yang tidak menyenangkan, dia harus sudah mulai menyadarinya. Bisa nggak disembuhkan? Menurut saya bisa. Ketika misalnya dia sudah tahu bahwa dia mengalami hal itu dan dia sudah berbicara kepada orang terdekatnya, terutama orang tua ya gitu, dan orang tua kemudian sudah memberikan advice dan dia kemudian lega, dia lega ataupun kemudian dia belum merasakan kelegaan, menurut saya dia harus pergi ke profesional. Harus lebih ke profesional, seorang psikolog atau seorang untuk dokter mendapatkan penanganan yang lebih baik. Bu Nova, di sekolah itu sebenarnya guru-guru itu membaca kondisi kejiwaan anak-anak nggak? Ada program-program itu nggak yang dibangun? Ada harusnya. Kita kan juga sekarang karena SMA 4 juga adalah sekolah penggerak ya. Jadi memang kita sebelum mengajar aja kita sudah harus melakukan tes diagnostik non-kognitif. Itu lebih ke kejiwaan? Iya harusnya. Jadi semua kita data, bahkan latar belakang keluarga juga menjadi bagian dari hal yang harus kita pertimbangkan gitu dari data yang kita dapatkan. Dan kita di SMA 4 ketika kita mendapatkan hal-hal yang maksud kita mengarah kepada inklusi, sekolah kita juga pelaksana sekolah inklusi gitu ya. Jadi ketika kita mendapatkan gambaran anak ini sepertinya ada sesuatu yang istimewa gitu. Nah ketika itu dari gambaran kasar kita dapat, kita langsung datangkan psikolog gitu untuk mendeteksi secara keilmuan gitu. Maksudnya betul-betul dengan dites psikologinya. Berarti programnya sebenarnya bagus ya, dan programnya harusnya terus dilakukan secara konsisten begitu ya.
Seandainya kan dilakukan secara konsisten, kita yakin ini akan membuahkan hasil. Baik. Gitu. Sehingga kemudian kasus bully ini bisa kita turunkan gitu ya. Bahkan kita sama-sama lebih ke empati tadi atau lebih ke humanisme kita. Oke, Jamba. Tadi Jamba banyak bicara dari teman ke teman nih. Nah, kalau dari siswa ke guru sendiri itu ada apa yang kemudian menjadi pelajaran atau apa yang harusnya dilakukan oleh kamu sebagai seorang siswa ke guru? Nah. Ya, seperti tadi Ibu bilang kayak hal-hal kecil gitu. Kalau manggilnya Hai Besti nggak gitu? Kalau gurunya datang masuk kelas untuk memberikan pelajaran itu dibiarkan, maksudnya sempat guru saya bilang kalau guru masuk itu disambut dengan senyuman gitu ya, biar guru jadi bahagia juga gitu kita jadinya pas ngajar ini oke gitu, maksudnya pas ngajar juga senang hatinya. Itu hal kecil, kalaupun bertemu guru-guru yang tidak mengajar di kelas kita, mungkin mengucapkan salam gitu, selamat pagi Ibu, Bapak, gitu hal-hal kecil seperti itu. Oke, Jamba melihat di situasi sekolah kamu, iklim sekolah kamu itu sudah melakukan itu? Sebagian besar belum, kadang masih ada yang cuma lewat gitu. Berarti ini kamu benar-benar bersama dengan 29 orang ini harus merubah begitu ya, harus melakukan perubahan ya. Memberikan contoh. Jamba, apa yang kemudian akan menjadi janji Jamba sendiri sebagai seorang siswa, sebagai agen perubahan ke pemirsa, ke kami-kami bahwa Jamba akan terus berkomitmen begitu? Komitmen. Ya, punya komit untuk kita sama-sama untuk say no to bully begitu. Say no to bully. Kan seperti Ibu bilang kalau say no itu sudah tidak zaman lagi. Oh, jadi harusnya adalah bully is not cool gitu. Bully is not cool. Bully itu nggak keren. Bully itu nggak keren gitu ya. Ini informasi baru gitu ya. Asertif namanya. Asertif namanya, benar. Bahasa asertif membalikkan dari tidak boleh menjadi mengajar. Oke. Jadi kalau kita kenalkan say no to bully dulunya, sekarang bully is not cool. Dan itu kamu pegang sampai bahwa bully itu nggak keren gitu ya. Oke. Bu Nova, yang terakhir setengah menit, apa yang menjadi closing statement-nya begitu untuk kita sama-sama memberikan persuasif edukasi khususnya kepada siswa-siswa kita? Iya, bully itu kita semua sudah sadari bahwa bully itu harus kita waspadai gitu, sehingga kita juga sudah tahu dampaknya dan proses sosialisasi yang harus dilakukan untuk semua stakeholder yang ada gitu. Dan kita harus ingat bahwa bully itu bukan cuma masalah pelaku dengan korban, tapi banyak orang yang terlibat, aktor-aktor yang terlibat di lingkaran itu, baik itu pembela maupun orang yang ikut secara aktif sebenarnya ikut membuli. Gitu. Baik, oke. Seperti itu. Bu Jen sebagai seorang psikolog optimis bahwa kita bisa mengatakan bully is not cool. Saya sangat optimis. Sebagai seorang psikolog, kita sama-sama memerangi bahwa bully itu nggak keren lagi ya. Oke, terima kasih. Bu Nova Herlina, SPD MPD, Fasilitator Nasional Program Roots Indonesia 2001-2022, Guru SMA 4 Palu, Jamba Fati, Devidasi. Ya, kami menitip tongkat estafet kami nih ke generasi kalian ya, generasi emas Indonesia, siswa SMKN 1 Palu, Bu Jen. Makasih ya. Psikolog Akademisi Universitas Adil Palu. Pemirsa, inilah yang menjadi akhir dialog kami, semoga bermanfaat khususnya di dunia pendidikan. Sekali lagi bukan lagi say no to bully, tapi adalah bully is not cool. Mari sama-sama kita belajar empati, belajar humanisme, dan lebih menjabarkan yang namanya adalah sosialis atau sosial yang kita harus bangun bersama di lingkup dunia pendidikan. Saya Julius Efrain pamit, selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.